شيخنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، وشيخنا محمد سلمان المدني، وشيخنا محمد أرشد البنجري، وشيخنا محمد نافس، وشيخنا عبد الصمد سراج الهدى، وشيخنا زين بن عبد الغني، وشيخنا بن إبراهيم بن محمد، وشيخنا محمد أحسن بن، وشيخنا عبد الله السيد الرفاعي. شيخ الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. جماعة مجلس تعليم دار المغفرة. Seseorang tidak akan mendapatkan kebahagiaan surga di akhirat, melainkan dengan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Seseorang tidak akan mendapatkan kebahagiaan surga di akhirat, melainkan dia lebih dahulu mendapatkan kebahagiaan di dunia. Kebahagiaan di dunia ini tidak akan didapatkan melainkan dengan lezat berhadapan dengan Allah, lezat bermesraan dengan Nabi, lezat dalam berzikir, nikmat dalam bersalawat. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang beriman, hamba Allah, kekasih Allah itu, kebahagiaan mereka bahagia dalam hidup ini dengan zikrullah, dengan kedamaian selalu bersama Allah. Inilah puncak kebahagiaan, puncak kenikmatan, bahkan surga yang dipercepat oleh Allah di dunia ini adalah surga dibukakannya hati dan perasaan seorang hamba selalu berada di hadrat Allah, selalu bersama Allah, selalu dalam zikrullah. Bahkan tanda orang itu dekat dengan Allah adalah dia selalu dalam zikir kepada Allah. Bagi orang yang zikrullah, tidak ada kesedihan saat sakaratil mautnya. Bahkan itulah puncak kebahagiaan. Fa amma in kana minal muqarrabin farahu wa raihan wa jannatun na'im. Fa amma in kana minal muqarrabin, adapun orang-orang yang didekatkan dengan Allah, orang yang hampir dengan Allah, orang taat lawan Allah, farauhu wa raihan, mereka menemukan kebahagiaan, kegembiraan, walaupun awak sakit, fisiknya sakit, ekonominya sulit, cobaan ujian bertubi-tubi, segala macam tidak menyamankan dalam secara zahiriahnya, tapi hatinya bahagia. Farahu, gembira,
dan lebih-lebih kebahagiaannya, hari raya baginya, puncak kelezatan baginya di saat detik-detik akan meninggalkan dunia menuju hadrat Allah. Saat roh akan dijemput oleh malaikat Israel, inilah puncak kebahagiaan. Farauhu wa raihan wa jannatul na'im, dan mereka mendapatkan surga. Surga yang mana? Kenikmatan, kelezatan, karena ketika detik akhir dibuka hijab oleh Allah, memandang rahasia kebesaran Allah. Dan ini hanya didapat bagi orang yang ahli zikir. Maka itu dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, Allah mengingatkan kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai hamba-hambaku yang beriman, perbanyaklah berzikir mengingat Allah. Perbanyaklah berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, bertasbihlah, memuji Allah lah pagi dan sore. Kebanyakan yang beramalan besokan sore. Sebenarnya pagi sore, dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu mencurahkan rahmatnya, mencurahkan keredaannya, mensalawati kepada orang yang selalu berzikir kepada Allah dan seluruh malaikat. Seluruh malaikat berzikir, bersalawat kepada orang yang berzikir. Kenapa? Karena pada diri orang yang berzikir itu, ketika suatu berzikir, ada Sayyiduz Zakirin, ada pemimpinnya orang yang berzikir. Siapa? Zahirnya si Fulan bin Fulan, si Fulan bin Fulan, tapi hakikatnya pada diri orang itu ada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Sayyiduz Zakirin adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, dan mengeluarkan mereka yang ahli zikir itu dari segala problem, dari segala kesulitan, dari segala masalah yang buntu, yang rumit, akan diberi jalan keluar. Yang gelap akan ada terangnya. Yang sesat diberi hidayah oleh Allah. Bagi siapa? Orang yang berzikir. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah terhadap orang beriman sangat kasih sayang. Orang yang beriman yang mana? Yang selalu berzikir mengingat Allah. Diamlah. Adab ngaji, jangan ngomong. Sudah, stop. Yang terlibat dengan takutnya, sudah, stop lah. Kalau nak mengaji di sini jangan berpandir lagi. Ya. Apa yang diungkapkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Inginkah, kata Rasulullah, aku beritahu kepada kalian semua sebaik-baik amal. Berarti kan lagi amalan yang lain. Amalan baik pada takbir. Ini sebaik-baik amal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebagus-bagus amal. Wa azkaha inda malikikum,
Dan amalan tersebut, ujar Rasulullah, amalan yang paling suci, paling bersih di hadrat Allah. Amalannya paling suci, paling bersih di hadrat Allah. Wa arfa'iha fi darajatikum. Dan amalan yang kau amalkan itu derajatnya di atas derajat-derajat yang lain. Derajat yang paling tinggi bagi orang yang mengamalkan tersebut, diangkat derajatnya kepada derajat yang paling tinggi, paling bagus, paling bersih, paling tinggi, ya Rasulullah. Wa khairin min i'ta'iz zahabi wal waraqi, dan lebih baik amalan tadi, ya Rasulullah, daripada engkau menafkahkan harta emas dan perak. Bukan minta bersedekah tetap, tapi ini amalan melebihi amalan emas, bersedekah emas dan perak. Wa antal qaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Bahkan amalan ini melebihi ketika engkau bertemu musuh-musuh yang memusuhi agama Allah, kau berperang membela agama Allah, engkau bunuh mereka atau engkau terbunuh mati syahid. Jadi ini amalan yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah, amalan yang teragung, tersuci, terbaik, tertinggi derajatnya, melebihi harta emas dan perak, melebihi jihad fisabilillah. Qalu, madzaka ya Rasulullah. Mendengar kabar itu, para sahabat bertanya, ya Rasul, apakah amalannya itu? Apa amalannya? Orang mati syahid aja dijamin surga. Orang bersedekah fisabilillah dijamin surga. Ini lebih lagi. Ini orangnya bukan dapat surga lagi, berkumpul, berjumpa lawan yang ampun surga. Madzaka ya Rasulullah? Apa itu amalannya Rasul? Qala, apa ya Nabi? Zikrullahi ta'ala. Singkat jawaban Nabi, berzikirlah engkau kepada Allah. Jadi amalan yang teragung, amalan yang paling tinggi adalah zikrullah. Nah sekarang apa sekarang zikir itu? Zikir itu ucapan, perkataan, pikiran, perasaan yang menghadirkan Allah dalam ucapannya, menghadirkan Allah dalam pikirannya, menghadirkan Allah dalam perasaannya, menghadirkan Allah dalam hatinya, menghadirkan Allah dalam gerak dan langkahnya, menghadirkan Allah dalam ala kulli hal. Itulah yang disebut dengan zikrullah. Begitu dahsyatnya para jamaah zikir, sampai-sampai Nabi menyatakan, la taqumus sa'atu ala ahadin yaqulu Allah Allah. Tidak akan datang hari kiamat kepada seseorang. Artinya kiamat itu tidak akan datang, tidak akan terjadi kiamat. Pada kiamat pasti terjadi, tapi tidak akan terjadi kiamat, tidak akan kiamat, ujar Rasulullah, kalau masih ada orang yang menyebut kalimat Allah Allah Allah. Jadi dahsyat benar Pak. Kalimat Allah Allah ini nih
menyangga supaya jangan kiamat. Jadi yang nang ini, nang banyak nang ini masih insya Allah belum kiamat lagi, jangan khawatir kiamat. Biar ada ramalan Jumat akan kiamat menurut ini, jangan takutan, belum. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, la taqumu sa'atu hatta la yuqalu fil ardi Allah, Allah, Allah. Tidak akan terjadi kiamat kecuali di muka bumi ini tidak ada lagi satu orang pun yang menyebut Allah. Allah. Artinya kiamat itu tiba nanti kalau sudah maksiat merajalela, perzinahan jadi kebanggaan, judi jadi kebanggaan, mabok-mabokan, sholat diabaikan. Nah kamakah kada ada lagi orang sugih kaliwatan, jadi kamakah kada ada lagi, nah tauf sa'i kada ada lagi. Oh, maksiat, semuanya maksiat. Dan satu pun tidak ada lagi yang menyebut Allah. Maka saat itulah dunia dihancurkan oleh Allah. Jadi kalau di alam dunia ini, di bumi ini maksiat bertahap, di mana-mana maksiat sudah. Sekalinya dihiga gunung batu kumpai masih ada seekor orang tua Allah, Allah, kada jadi Allah, kada menurunkan kiamat, memandang ada orang yang menyebut kalimat Allah. Coba renungkan ini isyarat dari Rasulullah. Begitu dahsyatnya, begitu mulianya, begitu agungnya orang yang menyebut kalimat Allahu, Allah, Allahu, Allah, Allahu, Allah. Sealaman berdosa, sealaman dan sebanyak sidin surah karena menyebut Allah, Allah cukup dan sudah menyandang bala orang bala. Kada jadi turun bala, kada jadi kiamat. Ini kedahsyatan kalimat Allahu, Allah, Allah, Allah. Para syekh berkata, zikir adalah rukun yang sangat kuat dalam perjalanan seorang hamba menuju al-haq. Kekuatan yang dahsyat untuk menyampaikan seseorang kepada Allah dengan zikrullah. Tidak akan seseorang sampai kepada Allah, tidak akan orang itu mencapai makam mukarrabin, orang yang dekat dengan Allah, melainkan dengan mengistiqamahkan, merutinkan terus menerus dalam berzikir. Biar kaji ma'rifat ya sampai ke arash, panak bapak terbuka hijab, dia saja berataan tapi kada berzikir, untungnya hatinya kada berzikir. Bukan, itu hanya ngomong doang. Di Jakarta ngomong doang. Walaupunnya kada banyak kisah ma'rifat, diam saja, tapi lidahnya hafizul dalam zikrullah. Ini orang yang hampir lawan Allah. Nah, secara umum zikir itu ada dua. Pertama, zikir yang dizaharkan, yang disuarakan, yang zahir pada lidah kita, namanya zikir lisan.
Zikir lisan ini fadilahnya luar biasa. Bahkan ketika orang berzikir dengan zikir ini lisan, para malaikat turun berkumpul. Kenapa? Karena malaikat itu diciptakan oleh Allah daripada nurnya Rasulullah. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Siang malamnya dalam zikrullah, bersalawat kepada Nabi dan berzikir kepada Allah. Makanannya zikir, makanannya salawat. Maka ketika ada orang yang berzikir, malaikat mengumumkan, kawan-kawan, ini makanan kita, ayo kumpul, kumpul, kumpul. Maka ketika orang berzikir, berkumpullah para malaikat. Bahkan sering kita ungkapkan hadisnya, ma min qaumin ijtama'u yazkurullah azza wa jalla la yuriduna bidzalika illa wajhahu. Tiada satu kaum yang berkumpul di suatu tempat yang berkumpulannya berzikir kayak yang tadi kita tadi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu zikir. Atau bertasbih, pokoknya apa aja, baca Quran, zikir, baca istighfar, zikir, bertasbih, semuanya zikirlah, sesuatu ucapan yang memuji Allah, mengagungkan Allah, mengingat Allah. Bahkan salawat pun termasuk zikir, karena dalam salawat ada menyebut asma Allah. Bahkan di salawat ada zikir, ada istighfar, ada salawat, ada doa, lengkap. Dan dalam berzikirnya mereka itu semata-mata hanya mencari ridha Allah. Setiap pertemuan kita dimulai dengan zikrullah, salawat lebih dahulu, zikrullah. Dan niat kita datang ke majlis ini tiada lain hanya mencari keridhaan Allah. Illa nadahum munadin minas sama. Maka gemuruh suara malaikat memanggil-manggil orang-orang yang berzikir. Jamaah Majlis Taklim Darul Maghfirah, jamaah Majlis Taklim Darul Maghfirah, beruntung kalian, beruntung kalian, beruntung kalian. Ketika kalian bubar dari Majlis Darul Maghfirah ini, dosa-dosa kalian sudah dihapuskan Allah. Jadi hadir ke majlis zikir pembersih dosa. Berkumpul di majlis zikir pembersih dosa. Satu orang kah, dua orang kah, tiga orang kah, makin banyak makin bagus. Ini zikir jahar. Man dzakarani fi mala'in dzakarahu fi mala'in khair minhu. Siapa yang menyebut aku, berzikir kepadaku dengan kelompok orang yang banyak, dengan zikir jahar, berkelompok bersama-sama memuji aku dengan sungguh-sungguh hanya karena Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Tasbih kita naman surga ini zikir. Ulun dalam membaca ini kadang-kadang lawang pisana ulun. Adinda ulun orangnya ramah, tawadu, rendah hati. Orang terkenal di Indonesia, masyhur, ulama besar. Tapi dengan ketawaduannya hakun datang ke Jaruk. Dengan ketawaduannya hakun minta orang Jaruk untuk tampil, untuk sama-sama mengagungkan Allah.
Akhilafillah al-alim al-alamah awliya Allah insyaallah Asy-Syekhuna Murabbi Ruhina Muhammad Arifin Ilham. Ayo kita kirim Fatihah untuk Sidin, insyaallah makam beliau terang benderang. Sidin gembira hari ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qad budilat sayyi'atukum hasanat. Dan setelah dosamu diampuni, Allah akan membersihkan kotoran batinmu. Sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat yang tercela yang ada pada dirimu, Allah keluarkan, Allah bersihkan, diganti dengan sifat terpuji, dari tahalli kepada tahalli sampai tajalli. Allahu Akbar. Ini fadilah dzikir jahar. Apa sih tujuan dzikir jahar? Untuk memperkuat agar hati kita mengingat Allah. Nah, zikir yang kedua adalah zikir qalbi, zikir khafi. Zikir khafi yang tersembunyi. Tidak ada yang tahu. Hatta malaikat sekalipun kada tahu. Haji dalam mana? Yang itu musyahadah, muraqabah. Bini kada tahu, anak kada tahu. Haji hadrid. Anak pada tahu, tapi hasil Allah, Allah, Allah. Malaikat pun tidak tahu. Dan ini yang terlepas dari pengawasan malaikat. Zikir, la ilaha illallah, langsung dibawa malaikat ke hadirat Allah, ke arsy. Tapi zikir ini, malaikat tidak tahu. Ini simpanan berharga. Akhirnya di akhirat, tak muncul amalan begitu dahsyat. Karena ini zikir hanya dia dengan Allah. Ini terlebih afdal. Namanya zikir khafi. Dan alhamdulillah kita punya sanad, beberapa sanad tentang zikir khafi ini. Zikir Allahu Allah. Ada tarekat Naqsabandiyah Qadiriyah, ada Naqsabandi Uwais, ada tarekat Samaniyah. Subhanallah. Ada tarekat Sajadiyah. Jadi ada beberapa tarekat yang kita punya sanad sampai ke Rasulullah. Zikirnya zikir qalbi. Zikir qalbi, zikir hati. Ini makna hadis dalam hadis qudsi. Man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Ujar Allah. Siapa yang menyebut aku dalam rahasia dirinya, dalam sirnya, dalam batinnya, maka aku menyebutnya dalam rahasiaku. Nah, inilah zikir yang dahsyat. Zikir lisan menyatu dengan zikir hati. Ini yang lengkap. Muntung berzikir, hati berzikir. Allahu Akbar. Syekh Abu Ali Ad-Dakak mengatakan, zikir itu menyebarkan wilayah kewalian. Barang siapa yang mengistimewakan, menempati dalam zikir, maka dia dianugerahi Allah penyebaran wilayah kewalian. Bukan kita hendak jadi wali, kata itu urusan Allah. Tapi ciri orang itu waliullah menurut Abu Ali Ad-Dakak adalah bila Allah Ta'ala menganugerahkan kepada lisannya untuk berzikir. Jadi kata, Allah ada hitungannya, maka 1000 kah, 2000 kah, 3000 kah, istiqamah. Allah menganugerahkan hatinya untuk menyebut Allahu Allah, mata terpejam, napas ditahan, mulut ditutup, gigi dirapatkan, lidah diangkat ke langit, dagu ke bahu kiri, dia tahan napas tapi dia concern, fokus, terarah hatinya dengan menyebut dalam detak jantungnya Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, tidak tahan, bernapas lagi. Tarik lagi, dikit lagi. Allah, Allah,
Allah, Allah, Allah, Allah. Minimal 1 lataif. Lebih-lebih kalau dia dengan izin Allah 7 latifah. Qalbi, roh, sir, hafi, ahfana, kul jasad. Allahu, Allah, Allahu, Allah, Allahu, Allah. Ini yang riyadah ba'da sholat. Dan kalau Allah menganugerahkan kemuliaan lagi kepada hamba Allah tersebut, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, berdirinya, duduknya, berbaringnya, selalu hatinya menyebut Allahu Allah, Allahu Allah. Nah, kalau zikir yang semacam ini, yang berdiri, berjalan, menuri, berduduk, barabah, menyupir, makan, minum, ini kada perlu lagi menahan nafas, kada perlu lagi bakajam. Namun yang menahan nafas, yang bakajam sambil menyupir, ya tatap sapi kan, tatap mata terbuka, tetap bernapas, tapi hati saja terus dengan zikir Allah, 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 Allah. Berdirinya, duduknya, berabahnya, berapa orang kan tahu, wah bu, berapa aja sih ini ada gawian, iya. Tapi kita lawan Allah di hadrat Allah, nah kaji amat jauh berapa Allah, 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 Allah. Insya Allah kaji amat jauh yang panjang umur. Insya Allah mudah banyak umur. Ini pada dapat kaji amat jauh ini perintis Pondok Al-Madaniyah yang luar biasa dulu, pejuang. Dan ulun lihat pada anak hadiri pejuang-pejuang pada tahun sini. Subhanallah. Mudah-mudahan apa nanti yang perjuangkan baik Pondok Al-Madaniyah, majlis ini, insya Allah Allah yang menilainya. Nah, jadi ibu-ibu sambil mempunyai hati Allah, Allah di anugerah Allah. Makanya Nabi ajarkan kepada Mu'az bin Jabal, hai Mu'az bin Jabal, aku mencintaimu. Maka bacalah doa ini, Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolongi ulun agar bisa berzikir mengingatmu. Jadi kalau Allah kadang menolongi, kadang kalah. Jadi kita menyebut Allahu Allah ini pun adalah karena laku apa? Allah juga. Kan sudah kita ajarkan minggu yang lalu tentang la haula wala quwata. Coba tolonglah diamalkanlah 100 kali itu. Jangan ditinggal. Insya Allah luar biasa. Itu zikir. Nah, zikir jahar dan zikir batin. Nah, ini ada hati Allah, Allah, berdiri, berduduk, barabah. Bila ada ini pada diri orang, itu alamat orang itu wali. Ada alim kasih, ada pasti alim orang wali Pak. Tapi ya paling kada belajar lah, tahulah di hukum halal haram apa segala, mungkin. Tapi ya, nah, kita kan sebanyak ada kan bisa baca kitab. Namun Allah hendak menghendaki ciri orang walinya taat ibadah kepada Allah. Ala inna awliya Allah, cirinya di Quran nih. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali-waliku itu ya Allah enggak ada perasaan sedih, duka cita, sakit hati dalam menghadapi apapun. Justru para wali, lihat para jamaah, kebahagiaan mereka hari raya orang wali beda dengan kita. Kalau hari raya kita kan mbah puasaan, hari raya gembira, senang, bebas. Itu hari raya kita orang awam. Orang wali hari rayanya tahu lah, ketika keinginannya akan sesuatu kada kata kabur, kehendak nafsu sendiri kada terkabul. Ketika dapat cobaan, ujian bertubi-tubi dari Allah, ia bahagia luar biasa. Inilah kehendak Allah yang terbaik untuknya, dan ia bersyukur. Ini alamat Allah sayang kepadanya. Kalau dapat cobaan, ujian, hajatnya ada terkabul, ia menerima dengan yang dikehendaki Allah, bukan menurut kehendaknya. Ia menerima dengan aturan Allah. Ini yang terbaik menurut Allah. Gembira ingat kepada Allah. Ini halnya para wali. La khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka beriman, makrifat dan takwa kepada Allah. Di antaranya amaliyahnya adalah zikirnya Allah, 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 sambil duduk, sambil berapa. Nah, makamat seseorang, makam wilayah wali apa, ada nujabah, ada akia, ada autat, ada kutub, ada kaus, macam-macam tingkatannya. Itu rahasia Tuhan. Makin tinggi zikirnya, makin ma'rifat kepada Allah, makin banyak zikirnya, makin besar wilayah kewaliannya.
Dan ini, bila dia mencabut zikir, dulu rajin berzikir 1.000, 2.000, wayah ini ampih. Kadang lagi berzikir, dulu sedang baca Yasin, ampih. Dulu sembahyang, ampih. Berlepas sama sekali, maka tak cabut kewaliannya. Jadi wali dia tercabut bila dia meninggalkan zikrullah, maka tercabutlah wilayah kewalian pada dirinya. Asy-Syaikh As-Sibli ini orang yang sangat dicintai Nabi, seorang wali besar. Dalam bidayah permulaannya menuju hadrat Allah untuk mencapai orang-orang arif billah, kada langsung jadi, makanya proses dia belajar, saliknya belajar, belajar ilmu, beramalan. Setiap hari beliau menyerap makna hakikat tasawuf. Sedikit demi sedikit beliau mulai mengendalikan nafsunya untuk tunduk kepada perintah Allah. Supaya apa? Mengendalikan nafsu. Nafsu ini pakai hendak guring. Nang entahlah ya. Ini. Cita-cita terindah nafsu bila kita sembahyang subuh. Imbah tontong bersubuh bagi satu mak hendak guring. Itu tuh kehendak nafsu tuh. Nah, yang paling bersubuh tuh lo. Yang gue pada belum israk lagi. Naumu ba'da subhi yurisul faqr. Guring habis sembahyang subuh itu mewarisi penyakit fakir miskin. Sembahyang itu diguring kurang. Apa lagi dan kalau sih sembahyangan baginya Nah dilawan. Kalau dilawan itu apa? Subuh itu zikir. Jadi As-Sibli Abu Bakar melawan nafsu untuk berzikir, terus istiqamah dalam zikrullah. Jika lupa hatinya mengingat Allah, dipaksakannya untuk mengingat Allah. Lupa, dipaksakannya untuk mengingat Allah. Dia berusaha melawan. Kemudian Zunnun al-Misri, barang siapa yang ingat kepada Allah dengan ingatan yang sungguh-sungguh, maka ia akan lupa dari tanah lain. Karena pak hatinya asik mabuk dengan Allah. Apa yang diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ra'aitumul jannah farta'u biha." Ujar Rasulullah, bila engkau melihat surga, merumputlah di taman surga itu. Qila lahu, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Sahabat bertanya, apa itu taman surga? Dan engkau kami suruh berkumpul di tempat itu. Faqala madzalisuz dzikri, itulah majlis orang yang berzikir, majlis taklim, majlis kajian yang kajiannya mengingat Allah. Ini taman-taman surga. Jabir bin Abdullah menceritakan kepada kami, suatu hari Rasulullah keluar menuju kami, lalu beliau berkata, "Ya ayyuhan nas, irta'u fi riyadil jannah." Hei manusia, ayo berkumpullah di taman-taman surga. Merumputlah di taman-taman surga. Bersenang-senang di taman surga. Qulna, kami bertanya, ya Rasulullah, ma riyadul jannah? Apa itu taman-taman surga ya Rasul? Qala majalisud dzikri, majlis dzikir. Majlis tempat orang yang berzikir, yasinan, salawatan, zikir. Qala Allahu wa ruhu wa
Udhkuru man kana yuhibbu ay ya'lama manzilatahu 'inda Allah Ta'ala falyanzur kaifa manzilatahu falyanzur kaifa manzilatullah Ta'ala 'indahu fa inna Allah Ta'ala yunzilu 'abda haitsu anzalahu min nafsihi. Ya Rasulullah, bila engkau menemukan taman-taman surga itu, maka ujar Rasulullah, makan pagilah, makan sorelah, makan malamlah. Apa maknanya? Makan itu, ayo makan, dimakan zikir itu apa? Makanan roh kita adalah zikrullah. Pagi-pagi berzikir, makan roh kita. Sore berzikir, makan roh kita. Tengah hari berzikir, makan roh kita. Nah, beda makanan fisik dengan makanan roh. Kalau makanan fisik, sapiring nyaman, 2 piring kanyang, 3 piring buntal, 4 piring pada kopi hindak lagi, 10 piring mati beneran. Saat kita ada minum, tuh waktu kalau makan bahan hancur, pada kopi hindak. Banyak ada selagi bini, ada kubukan, langsung minum banyak kubukan sih dia. Ujinang bini kumata, bungolnya pintar apa nih? Banyak kubukan ulot, kubukan ini minum. Dia paloi baik bungol pada mati. Kalau kopi hindak. Nah, itu makanan fisik para jamaah. Tapi kalau makanan roh, makin dimakan makin nikmat, makin banyak makin senang, makin banyak 100 nyaman, 200 lebih, tidak makin banyak, bagus, berasih, ribu. Makin kita bukan dia lezat, makin banyak dikit, baik lisannya maupun hatinya lezat. Inilah makanan ujar Rasulullah, makanan roh pagi, sore, malam. Berarti siang dan malam roh dimakan sehat. Kenapa yuk kita loyo, pindah mengulir, pindah hawai, urusan hati deh. Karena hatinya, rohnya ada makan, fisik aja ada makan 3 hari dia loyo atau bergerak. Nah, begitu roh, jadi makani rohmu dengan zikir, dengan makanya orang Bahari menyebut pengajian ini kan Bahari oleh tausiah, Bahari lain. Tahu nggak Bahari? Santapan rohani, ya Allah Bahari. Dengarkanlah santapan rohani pada Tuan Guru Artum Ali. Oh, baik. Oleh Tuan Guru Hanil Tamjid, berbahari tokoh kenal kok. Oh, kayak kita kenal. Oh. Makanan rohani, makanya sudah terbiasa kita makanan ini makanan kita nih pengajian ini. Coba aja maaf, jujur ya, bukti akan ya dia. Kayak sebulan kita apa yang telah saya? Nyaman nggak hati? Asa gelisah, resah, bete, muyak, jenuh, macam-macam. Kenapa ini makanan rohani? Paling kada seminggu sekali barang. Kalau seminggu 2 kali. Apalagi sama hari di mana ada guru, di mana ada guru. Makin banyak guru makin maka sebenarnya satu mengharap pada jamaah ini jangan berguru seikon aja pian banyaki berguru. Tambahi lagi asal guru nama aja ke jalan Allah. Kalau pakai isu guru jaro zaman ngerti orang yang mengaji kasak bukan adalah pernah dengan orang mengaji nggak fitnah aja tak. Kalau ada kisah isu guru jaro yang menghalangi kalau boleh jamaahnya mengaji ke sini itu ada bujur tuh fitnah. Nah bujur apa? Menyuruh. Nah bagus asal gurunya mengajak ke jalan Allah, membimbing dalam syariat kebenaran. Allah SWT. Nah makan minumlah ya Rasulullah. Nah man kana yuhibbu an ya'lama manzilatahu inda Allah Ta'ala, siapa yang hendak ingin tahu bagaimanakah martabatnya di hadrat Allah, kedudukannya di hadrat Allah seseorang tersebut, biar tahu kedudukan pian ibu di hadrat Allah, di mana Anda pian deh.
Makam pian di mana? Maka apa jalan Nabi? Falyanzur kaifa manzilatullahi ta'ala indahu. Bagaimana ia menempat Allah di hatinya? Bagaimana Allah di hatinya? Apakah Allah lebih diutamakannya apa yang lain? Kalau Allah banyak diingatnya, itulah kedudukannya. Kalau Allah sedikit, benar sedikit juga. Dan orang munafik itu bukan dari sembahyang, ada berzikir, tapi wala yadhkurunallah illa qalila, sedikit. Jangan sampai jadi orang munafik kita sedikit. Seorang maneh berzikir 24 jam. Parai. Makanya kita 5 waktu itu terus dengan istighfar. Paling kada zikir minimal kita sahasa 300 kali minimal. Ini orang awam. Lebih banyak, lebih bagus. Ini makanan roh, maka roh kita akan segar. Apalagi zikir hati akan sembunyian. Jangan sibuk setiap malam Allah, Allah. Ini nah kita kuatin Allah, 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 Allah. Nah, inilah siapa nama Anda Allah di hatinya melebihi segala-galanya. Inilah makamnya. Makin sedikit juga tergantung di mana engkau menempatkan Allah pada hatimu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jam 6 sudah. Cukup saja dahulu kajian kita sore ini. Ayo para jamaah perkuat dengan zikrullah. Bila ada ingat, baik diingati pula, dilawan. Syaitan berusaha melalaikan kita dari mengingat Allah. Wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Siapa yang lalai dari mengingat Allah, syaitan menguasainya. Syaitan itu bila kita ada ingat awan Allah, nah asalnya halus dan kayak samut, baganar kayak ayam, baganar kayak kambing, baganar kayak gajah, mencengkram kita, menguasai kita ditunggangnya. Tapi nah kayak gajah gananya syaitan dia berpikir illallah, Allah bagus kayak samut, hancur habis. Dan tidak ada satu ayat yang dahsyat yang tentang kepada yang lain kepada Rasulullah. Tazkuruni tazkurku, hambaku, bila kau ingat aku lebih ingat kepadamu. Tanda orang yang diingat Allah, dicintai Allah, bila ia selalu mengingat Allah dan ingat kita awal ingat pun dengan tolong Allah. Ayo mudah-mudahan Allah membimbing kita dalam zikrullah. Inilah wilayah wali. Kada perlu disama orang wali kada bapak, tapi dia dihadap oleh wali Allah. Ada penting. Wali banyak ada wali kota, wali murid. Kalau semakin hendak mewalikan anak juga, wali juga wali anak. Apa? Menikahkan anak wali juga. Mudah-mudahan pian jadi wali Allah berkah. Mudah-mudahan syaratnya mencapai makam wilayah wali dan perbanyak zikrullah, perbanyak tawadu, rendah hati. Ini saja dahulu para jamaah dan insyaallah ini hari apa nih? Jumat kita libur. Hari Ahad sekali lagi kata pian ini tuan rumah. Ayo, jadi kalau sahabat bagi undangan kepada juga bagi kertas manusia asal alatnya. Pokoknya pian tuan rumah hadiri acara silaturahim kita di Tanjung nanti, insyaallah seluruh jamaah bawa keluarga atau apa? Bawa aja, insyaallah ada aja berkahnya. Silaturahim, cuma tolong berhati-hati di jalan, jangan berlalu laju. Baik ingat hendak turun dari rumah baca Bismillah.